Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Hari ini kita mapping lagi ya, melanjutkan mapping yang beberapa minggu yang lalu kita membahas per XAO ya. Mas, mas, mas. Oke. Di sini kan kita kemarin kan saya masih di zona-zona ini kita masih bermain ada koreksi ya, koreksi wave, iya kan, koreksi wave. Oke, fill dulu. Nah karena kita asumsi kaya di sini menjadi berapa, 5 struktur ya, 5 struktur. Saya tulis dulu 5 struktur, 5 struktur wave. Nah, jadi 5 struktur ini bukan 1 2 3 4 5, melainkan pola ABC 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 ABC. Jadi ABC berulang kali membentuk 5 ya. Jadi jika teman-teman melihat polanya, kalau saya lihat dari di sini, pola di sini ini bisa membentuk pola triangle atau membentuk pola flat ya. Nah, ini hati-hati. Kasih garis dulu ya kan, biar kita enak kita loh entry-nya di mana kira-kira. Nah, sebentar, lepaskan dulu. Cantik. Oke. Nah, udah ya, sudah saya kasih garis gini ya. Ini area-area yang menjadi area untuk kita untuk entry, sell atau buy. Oke. Nah, pengulangan di sini lagi ya. Diulang lagi. Poin, maka di sini terjadi pengulangan poin A B C. Oke, saya ulang lagi ya. Nah, A B C. Nah, ini satu gelombang. A B C satu. Dan di sini A B C. Lagi ya. A B C. B C 2. Oke, kelihatan ya, maksud saya kita kasih beri gambaran seperti ini biar mudah aja sih membuat plannya. Nah, jadi ABC kemudian ABC di sini berarti bisa ABC lagi, ABC cek. Oke, di sini jadi 3. Oke, nah, 3 sudah ya, berarti di sini adalah 4-nya di sini ABC. Nah, di sini. Nah, karena di sini saya asumsikan, tadi saya bahas mengenai bisa menjadi pola triangle atau menjadi pola flat. Ya, berarti penarikan dari struktur ini adalah poin A-nya di sini, possible-nya B-nya di sini, kemudian turun ke C. Possible ya, kemungkinan. Oke, saya hapus dulu ya, biar mudah ya. Nah, mana ini? Ini dihapus nih. Nah, oke, udah. Jadi struktur 5 wave ini ada ABC 1, ABC 2, ABC 3, ABC 4, dan ABC 5. Kenapa saya masih berasumsi bahwa dari poin ini, poin B selesai ini, maka dia akan turun kembali ke poin C. Ya. Ini berarti asumsi saya menjadi pola flat ya. Kalau di sini poin ABC, koreksi ABC-nya, maka dia akan kembali turun ke poin C. Kemungkinan ya. Oke, sekarang kita bicara logik. Kalau lihat pola seperti ini kan kita ambil trend line lah ya. Ini saya suka pakai trend line. Dari sini aja deh. Dari sini kemudian ke sini, apa ke sini deh ya. Nah, ke sini. Nah, cantik nggak sih ini? Nah, ini geser dulu deh. Nah, nih cantik. Nah, oke. Jadi pada saat kita sudah membuat plan seperti ini, possible-nya adalah A, B, dan C. Jadi poin B di sini apakah akan membentuk pola expand, membentuk poin B-nya tinggi, kemudian C-nya dalam, ataukah hanya area B di sini 18 berapa di sini? 187587 area ini. Nah,
Berarti kan dari sini, oke, saya asumsikan di sini selesai ya. Saya nggak bahas yang di sini. Saya nggak bahas yang di sini. Yang saya bahas adalah topik yang di sini ke sini. Nah, yang saya bahas itu di sini. Nah, yang saya bahas itu di sini area ini. Oke. Oke, kita pakai time frame H4. Cek. Oke. Kembali ke topik kita selanjutnya adalah harga ini lagi retest nih, ya kan? Dia mencoba ke pullback, kemudian tidak berhasil, pullback lagi tidak berhasil. Apakah dia akan sampai ke area ini, sampai area sini, kemudian dia kembali lagi turun ke sini? Nah, ini poin cantik sekali ya kalau seperti ini ya. Tapi tetap kita pakai PA ya, pakai price action teman-teman ya. Karena kalau nggak tanpa PA itu EW tanpa garam ya. Seperti tanpa garam, tanpa vetchin dan tanpa gula. Nah, karena di sini asumsi saya menjadi pola flat, berarti kenaikan di sini invalidnya ya, kita bikin invalid dulu ya, biar nggak. Karena ini pola running flat ya, saya asumsikan menjadi running flat, maka di sini tidak boleh break dari poin 187587. Why? Karena pola flat ini sendiri poin C ya, poin C ini tidak melebihi dari poin sebelumnya di sini ya. Jadi kalau poin B ini A, B, C, tarik di sini koreksi A, B, C, mungkin seperti ini. Ini sekali lagi saya asumsikan seperti pola running flat ya. Sorry, kita kasih ini aja deh. Nah, nggak bingung, kita hapus trendline-nya ini, saya hapus aja ya teman-teman. Ini cuma sebagai petanda aja. Nah, lebih rapi. Nah, jadi pola flat di sini untuk mendapatkan poin B, maka dia terjadi pola flat atau running flat ya. Running flat apa rumusnya? Kemarin kita sudah bahas di kelas bahwa running flat itu tidak boleh melebihi dari poin C-nya, itu tidak boleh melebihi dari poin A. Oke, deal ya, setuju ya. Nah, jadi poin C tidak boleh melebihi dari poin A, kecuali dia berbentuk pola expand. Dia akan membentuk C-nya melebihi dari poin A. C-nya biasanya di mana? Biasanya area 123 sampai 161. Nah, kita letakkan di sini dulu deh. Nah, kita tarik Fibo-nya. Berarti kita tarik bahwa dari poin ini kita tarik deh. Ini pertama tarik dulu ya. Ini di sini cek. Nah, teman-teman bisa nambahkan area di Fibo levelnya ini, area yang sering saya gunakan. Ini area 1, 2, 3, 6. Berarti di sini 123,6. Ini seperti ini. Cek lagi, dapat lagi. Oke. Jadi sini lagi ya. Jadi tambahkan, bisa ditambahkan ya. Ini nggak wajib sih, tapi kalau saya pakai. Nah, kita dapat di area Fibo 123. Possible-nya biasanya sih ya, area C kalau memang ini berbentuk pola running flat. Oke. Running flat. Maka poin C tidak boleh melebihi dari poin A di sini. Ya di sinilah ya. Oke, kalau memang teman-teman tidak mau ya. Nah, ini area A. Ini area A bisa di sini karena ini A B C, A B C, kemudian di sini membentuk pola bisa menjadi poin A B C. Oke. Atau bisa menjadi salah 1 2 3 4 5. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan gambaran mudahnya adalah running flat dari poin C di sini tidak melebihi dari poin A. Oke, deal ya. Memang aturannya seperti itu, jangan tanya saya kenapa menjadi seperti itu. Kalau pola expand, pola expand boleh C-nya melebihi dari sini. Ya. Boleh melebihi dari sini. Dan poin C kalau reguler itu boleh. Areanya itu biasanya sampai 105. Jadi 100 sampai 105. Boleh lah dikit-dikit di sini lah. Nah, itu kalau pola reguler ya. Makanya saya selalu bilang polanya dipahamin dulu. Apakah ini pola running, expand, atau pola reguler. Tapi sementara saya pakai running flat aja dulu ya.
dengan batasan invalidnya di sini. Nanti kalau saya, nah di sini nih. Jadi dia tidak membreak dari poin 1875, dia akan kembali ke bawah lagi. Ingat ya, invalidnya running flat tidak boleh melebihi dari poin A sebelumnya. Oke? Tidak boleh melebihi dari poin A sebelumnya. Jadi kalau melebihi dari poin A, ini geser, C-nya makin tinggi, possible-nya adalah dia bisa membentuk pola dari expand atau regular. Nah, kalau regular itu cuma di area 100 sampai 105, tapi kalau di pola expand, C-nya di sini teman-teman, ini hati-hati, ini bisa area biasanya 123 sampai ke 161 biasanya. Oh, dari mana? Ya rumusnya seperti itu ya. Oke, jadi saya masih asumsi seperti ini aja deh ya. Saya masih cari area untuk sell dengan SL yang tipis sekali ya. Mudah-mudahan ini benar plannya. Ya mungkin dia naik sini sampai sinilah, sampai sini kemudian kembali turun, mudah-mudahan. Bagaimana jika plan ini gagal? Ya nggak masalah, kita toh sudah mempersiapkan dari skenario pertama ya. Skenario pertama berarti pakai skenario kedua, berarti di sini A B C D E. Berarti kalau sudah tidak terjadi validnya tidak menjadi running flat, expand atau reguler, berarti kita kasih gambaran seperti ini aja. Mudahnya sih seperti ini. Karena apa tadi saya sebut ada possible A di sini bisa menjadi poin B. Oke, kemudian di sini bisa menjadi poin C. Oke, kemudian di sini menjadi poin D. Di sini menjadi poin E. Nah, seperti ini. Mungkin jika flatnya gagal, saya baru pakai pola triangle. Nah, tapi kalau sementara ini saya masih asumsikan ya masih running flat aja deh. Oke, mungkin itu aja pandangan dari saya untuk XAU ya. Tetap jaga MM dan possible harga ya mudah-mudahan naik dulu lah untuk Capri apa ini. Ini masih tanggal berapa ini? Tanggal teman-teman tanggal 15 ya. Ya possible masih naik lah. Kalau memang ada yang berencana untuk buy, hati-hati. Ini XL ya, kita pakai XL dulu di sini. Ya kita tentukan TP-nya kemungkinan di sini. Ini baru bergerak-gerak lagi ya, seperti itulah. Nah, sudah asumsi menjadi running flat ya. Sekali lagi jika asumsi menjadi running flat, maka dari area inilah untuk entry kita di sini ya. C-nya di mana? Poin C adalah biasanya di area 61 sampai area ke 100 ya. Jadi posisinya di sini. Jadi nggak serta merta mapping ini berhasil, tapi selama Anda mau jaga money management Anda, saya rasa pasti bisa sih. Ya, apalagi XAU ini wow, luar biasa pergerakannya. Satu candle ini. Ya. Tetap jaga MM teman-teman ya, hati-hati. Saya masih prepare untuk down karena ini asumsi saya menjadi pola running flat. Sekali lagi, ini pendapat saya yang bisa salah. Tapi anggap aja benar lah ya, sampai menjadi salah. Mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa teman-teman nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti ketik di kolom komentar, atau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa DM saya di Telegram Bicara Forex. Nah, mungkin itu aja dari saya, dan untuk pair yang lainnya mungkin kita bahas besok kali ya. Kita bahas besok. Apakah di sini menjadi running flat atau regular? Sementara XAU masih kembali seperti inilah. Jadi kenaikan. Kalau saya sih pilih naik dulu, kemudian turun. Oke, kemudian kita bahas lagi pair yang lain. Bukan pair sih, tapi lebih cenderung ke indeks dolar aja ya. Indeks dolar aja. Oke. Nah, indeks dolar, kalau teman-teman lihat di sini, nah di sini AO-nya menunjukkan sudah ada kenaikan di sini. Karena saya pengguna AO ya. Karena AO di sini ada kenaikan, apakah dia akan membuat low baru? Membuat low baru di sini. Di sini membuat low baru, yang mana seperti ini mungkin kejatuhannya. Nah, kalau saya lihat di sini belum adanya
kenaikan yang signifikan ya. Kalau di sini saya lihat, teman-teman bisa lihat area ini area koreksi. Ini pendapat saya sekali lagi. Ini pendapat saya. Area ini area koreksi. Nah, jadi kalau dilihat dari pola EW-nya sendiri, ini masih menjadi pola impuls ya, impuls bearish. Impuls bearish kenapa? Karena dari pola yang kita bahas sebelumnya, kalau teman-teman lihat di mapping saya, itu ada area-area yang menurut saya menjadi area yang sangat-sangat signifikan ya. Kalau kita mapping ya, kita mapping di area ini, nah area ini, nah ini area yang masih koreksi juga. Ini sama ya polanya teman-teman, ini sama, bentuknya sama ya, bentuknya sama nggak ini bentuknya? Iya, ini koreksi, bentuknya sama ya. Ini validnya kita nggak boleh ngebreak dari area ini. Nah possible-nya adalah apa? Dari poin 3 ke 4, maka dia akan menjadi pola 1, 2, 3, 4, 5. Kasih gambar 1, 2, 3, 4. Oh, oke. Masih jatuh ya. Prediksi saya masih jatuh sih. Nah, jadi untuk EUR USD masih bullish, AUD masih bullish, NZD masih bullish, dan USD CAD masih bearish. Oke, mungkin itu aja. Karena di sini saya lihat extensionnya ya, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Maka 4 di sini akan menjadi pola 1, 2. Ini sama polanya teman-teman, 1, 2. Setiap 4 turun ke 5, maka dia akan membentuk pola 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin seperti ini ya, kasih gambaran yang ini aja. Nice. Dimana sih proyeksinya kira-kira kalau menggunakan Fibo Elliott Wave? Biasanya sih kalau saya menggunakan Fibo Elliott Wave, itu area yang dituju adalah area ini. Nah, bisa ke area 100 atau sama dengan poin 3, atau ke poin ke di sini. Nah, ini mana ini ya? Berarti di area sini ya, 87 ya, 87. Ini kan pakai tarikan Fibo EW, apakah bisa sampai situ? Ya kalau pengalaman saya bisa, tidak bisa ya, tapi saya lebih setuju kalau sekarang posisinya selama dari poin 91, 57 itu tidak di break, maka valid untuk penurunan dari 4 ke 5. Oke ya. Oke, jadi kita melihatnya simpel-simpel aja gitu loh. Jadi pada saat pola-pola seperti ini saya anggap koreksi. Pada saat terjadi beberapa candle lebih dari 4 candle, maka dia akan terjadi pola bearish ya, atau parabolis, tergantung dari polanya. 4-nya di mana? 4-nya di bawah apa di atas? Kalau 4-nya di atas seperti ini, berarti kan 5-nya di bawah, nggak mungkin 5-nya di atas ya. Ini sama pengulangan seperti ini. Di Elliott Wave itu simple banget ya. Oke. XAU-nya kira-kira apakah akan naik sampai ke poin sini ya? Selama dia tidak membuat low baru untuk hari ini ya, possible dia akan terus naik. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi carilah harga yang cantik ya, yang untuk kita sell jika memang posisi sedang di atas, dan carilah area yang buy jika itu memang sedang posisi sedang ketemu area demand atau area supportnya. Itu aja pandangan dari saya. Jadi EW itu cuma sebagai apa saya bilang, antisipasi. Saya selalu bilang EW itu sebagai antisipasi dari perubahan harga itu sendiri. Oke, mungkin itu saja pandangan dari saya. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini, dan selamat bertrading.